Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik hadapi asam lambung psikosomatik dengan rileks saja supaya cepat sembuh. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah hadapi asam lambung psikosomatik dengan rileks saja supaya cepat sembuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini ya, saya sedang berada di kebun ya. Ini termasuk kegiatan terapi ya, terapi rileks saja ya, rileks saja. Nah ini kita cari posisi yang agak nyaman ya. Ya ini kebun, ada tanaman bambu, ada tanaman duren dan lain sebagainya ya. Ini yang biasa saya jadikan untuk aktivitas di saat di rumah ya. Di saat di rumah, nah ini kebetulan ada beberapa pohon ya yang tadi baru saja saya tebang ya, dan saya ambil bambu untuk buat kandang burung. Oke teman-teman ya, kita posisikan aja ya di sini biar lebih nyaman ya. Ya, gitu teman-teman. Jadi kita di dalam menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, kita hadapi dengan optimis ya, dengan rileks ya, supaya pemulihan ini menjadi cepat sembuh teman-teman. Mengapa ketika saat sedang kosong kegiatan ya, contohnya hari ini karena sedang libur ya, tidak bekerja, dan saya manfaatkan untuk berkebun ya. Nah ini merupakan satu treatment ya, satu terapi yang intinya adalah relaksasi ya. Jadi dengan kita beraktivitas di kebun ya, dengan kita sambil merawat tanaman-tanaman ya, mungkin kita sambil memetik buah ya. Tadi saya baru aja menebang itu pohon pisang juga ya. Nah ini hikmahnya sangat banyak ya. Jadi ini semuanya adalah bagian dari relaksasi ya. Yang pertama, pikiran ini menjadi fresh ya, menjadi plong ya, karena melihat suasana kebun yang memang sungguh sejuk ya, sungguh sejuk dibandingkan ketika kita termenung di dalam kamar, di rumah saja. Ini nampaknya menjadi jenuh ya. Nah karena kejenuhan itu maka biasanya khayalan kita itu kepada penyakit ya, kepada sensasi. Nah ketika seperti itu, nah maka itu ya yang akan menjadi ya, penyakit itu akan menjadi betah di dalam tubuh kita. Tapi dengan kita rileks ya, tidak menghiraukan tentang rasa-rasa atau sensasi yang kita rasakan, nah ini akan menghilang dengan sendirinya, sehingga ketika kita sering melakukan kegiatan relaksasi nanti tahu-tahu sembuh gitu. Nah ini dari fakta yang saya alami itu seperti itu ya. Nah keuntungannya ketika kita relaksasi, contohnya saya berkebun ya. Nah ini satu ya, dari segi fisik ini seperti olahraga ya. Nyatanya ini juga sudah kemeringat ini teman-teman ya. Basah semua ya, kemeringat karena banyak gerak ya. Pertama gerak jalan ya, jalan dari rumah saya juga jalan kaki ya menuju ke kebun ini. Nah kemudian kita merawat tanaman-tanaman ya. Nah ini sudah cukup agak
melelahkan ya, artinya sudah dilihat dari segi fisik ini sudah olahraga lah ya, olahraga dengan aktivitas berkebun. Nah, ciri-cirinya tubuh kita sudah berkeringat, sudah hangat ya. Ini secara fisik berarti kita sudah fresh ya, sudah fresh karena dengan kita keluar keringat otomatis ini aliran darah juga menjadi lancar ya, aliran oksigen juga lancar sehingga seperti rasa-rasa keliengan ini juga akan menghilang dengan sendirinya ya. Itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara psikis ya, secara mental, pikiran, perasaan kita ini juga akan menjadi rileks, menjadi fresh ya, karena kita banyak pemandangan ya. Pertama memandang kesejukan alam ya, kesejukan alam ini sungguh luar biasa. Ini berkat dari anugerah sang kuasa ya. Nah, kita nikmati ternyata udaranya luar biasa, sangat sejuk ya, sehingga kita menjadi lebih damai ya. Nah, karena udara juga sejuk ya, otomatis full dengan oksigen yang sangat bersih karena sumber oksigen kan dari tumbuh-tumbuhan ini ya. Ketika kita ngadem di bawah tumbuhan di kebun, nah ini betul-betul rasanya ini menjadi adem, ayem, damai ya, tentram, sepertinya plong lah, plong semuanya. Nah, dengan seperti itu maka secara mental ini juga akan menjadi lebih tenang ya, menjadi lebih tenang dibandingkan ketika misalkan kita termenung di dalam kamar, di rumah yang dipandang itu-itu saja, ketemu dengan orang itu-itu saja. Nah, ini akan menjemukan ya, akan menjemukan. Jadi memang untuk menghilangkan asam lambung GERD anxiety psikosomatik ya, khususnya anxiety-nya dan psikosomatiknya ini lebih mudah ini memang dengan cara relaksasi ya. Nah, relaksasi yang bagus ya memang bervariasi ya, cuma kebetulan pada saat ini ketika saya sedang libur itu biasanya saya manfaatkan untuk berkebun ya. Nah, ini akhirnya menjadi segar teman-teman ya, menjadi segar, pikiran menjadi tenang ya, emosi kita juga terkendali ya. Kemudian perasaan-perasaan seperti sensasi ini juga tidak saya rasakan ya, tidak saya rasakan. Jadi walaupun itu masih ada sedikit-sedikit ya itu anggap saja wajar ya, wajar. Tapi setelah kita melakukan relaksasi, jalan-jalan di kebun, semuanya juga akan menghilang ya, akan menghilang. Jadi memang caranya begitu ya, untuk menghadapi asam lambung GERD anxiety psikosomatis memang kita harus banyak variasi ya, banyak variasi untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya ini adalah kegiatan yang normal ya, kegiatan yang normal kita lakukan seperti ketika kita belum terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Jadi biasa saja ya kita lakukan. Nah, awalnya memang kita kadang memaksakan diri ya, ketika kita masih ada keliengan ya, untuk jalan seperti masih agak sempoyongan ya, tapi nanti lama-lama menjadi terbiasa ya, terbiasa. Ternyata setelah kita beraktivitas juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, walaupun memang kita harus ya mengukur kemampuan kita sendiri ya. Ketika memang sudah merasa agak terengah-engah, agak capek, ya udah kita istirahat ya, istirahat ya. Kebetulan kalau saya ke kebun ini juga selain di sini juga ada buah-buah ya, ini ada buah jambu, ada buah sawo ya. Tadi saya juga udah metik, itu ada yang sudah masak bisa langsung dimakan juga. Saya juga bawa air ya, air minum ya, bawa air minum, bawa rokok. Jadi rileks betul ya, rileks betul. Jadi hidup ini memang harus dinikmati teman-teman ya. Jadi kita nggak sepaneng ya, nggak sepaneng. Nah, akhirnya menjadi suasananya ini damai secara lahir maupun batin. Nah, ketika sudah seperti itu, nah akhirnya asam lambung ini akan normal ya, akan normal saja, baik-baik saja. Artinya tidak berlebihan ya. Nah, oleh karena itu, ketika asam lambung normal ya sudah, GERD-nya tidak terjadi ya, akhirnya karena GERD tidak terjadi maka sensasi juga tidak akan muncul. Nah itu. Nah, setelah
tidak ada sensasi yang muncul, artinya tubuh kita menjadi enteng ya, rasanya menjadi enak. Nah akhirnya anxiety ya, kecemasan berlebih juga tidak akan muncul juga ya, karena sering kita merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir ya, merasa was-was karena dipicu oleh rasa sakit yang muncul ya. Itu kan begitu ya alurnya. Nah maka dari itu ketika kita sudah tidak cemas ya, karena sensasi juga tidak muncul, nah akhirnya pikiran juga tidak akan negatif, tidak akan aneh-aneh ya. Termasuk kenapa kita terkena psikosomatik, selalu berpikir yang aneh-aneh sehingga respon tubuh menjadi negatif juga ya, karena dipicu dengan adanya sensasi ya. Jadi siapa orangnya itu akan mengalami seperti itu. Maka gangguan asam lambung degeneratif psikosomatis itu bisa mengenai siapa saja, tidak pandang bulu ya. Dokter pun bisa kena. Nah itu. Nah oleh karena itu rahasianya ini, rahasianya kita banyak relaksasi ya. Tentunya kita iringi juga dengan perjuangan lah ya, perjuangan secara fisik juga secara mental. Kita lebih mendekatkan diri, banyak berdoa. Nah insya Allah semuanya itu akan baik-baik saja. Artinya ketika kita masih dalam penderitaan, maka akan cepat sembuh. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.